Martial Peak Novel 3456. Yang Kai mengangkat alisnya dan berkata, lubang pertarungan darah memang kaya dan mengesankan. Karena kamu membawanya ke sini, raja ini tidak akan sopan. Senyum Raja Iblis Parubaya tidak goyah saat dia berkata, Saudara Yang, tolong serahkan cincin luar angkasamu dan izinkan raja ini untuk memeriksanya. Kamu ingin memeriksa cincin luar angkasaku? Periksa apa? Yang Kai menatapnya dengan ekspresi muram. Apa maksud pria ini? Bagaimana bisa cincin luar angkasa begitu mudah diperiksa? Apakah dia mencari masalah? Raja Iblis Parubaya tertegun sejenak sebelum tertawa. Melihat Saudara Yang, saya khawatir kamu tidak tahu aturan lubang pertarungan darah, kan? Aturan apa? Yang Kai tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan melihat keluar pintu. Raja Iblis setengah baya menjelaskan. Seperti ini. Untuk memfasilitasi taruhan semua orang, Blood Fighting Pit selalu mengikuti prinsip taruhan pertama dan kemudian membayar kompensasi. Tentu saja, jika kamu menang, Blood Fighting Pit secara alami perlu memastikan apakah orang yang memasang taruhan memiliki cukup Demon Crystal. Sejak saudara yang pertama kali tiba di sini, kamu mungkin tidak tahu banyak tentangnya. Di masa lalu, ada banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari situasi ini. Meskipun mereka tidak memiliki kristal iblis di tangan, mereka masih berani bertaruh sembarangan, menyebabkan lubang pertarungan darah menderita kerugian yang cukup besar. Jadi dari kemudian, beberapa lord yang memimpin Blood Fighting Pit menetapkan aturan bahwa selama Broter yang memiliki 100 juta Demon Crystal yang digunakan untuk bertaruh, raja ini dapat segera membayar jumlah penuh. Mendengar ini, wajah Xiao Wu memucat. Yang lain tidak tahu tentang situasi Yang Kai. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Belum lagi 100 juta. Yang Kai bahkan tidak memiliki sejuta kristal iblis padanya sekarang. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkannya ketika orang lain ingin memeriksanya? Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan meminta informasi lebih lanjut tentang lubang pertarungan darah. Dia tidak tahu banyak tentang aturan Blood Fighting Pit. Lagi pula, dia belum pernah ke sini sebelumnya dan hanya mendengar desas-desus tentang Blood Fighting Pit. Dia sebelumnya telah menyebutkan beberapa hal tentang arena pertarungan darah kepada Yang Kai. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa setelah memenangkan taruhan, mereka akan menyelidiki sesuatu seperti ini. Jika dia tidak bisa lulus uji coba ini, dia secara alami akan melanggar aturan Blood Fighting Pit dan kehilangan 1 miliar kristal iblis. Apakah ada aturan seperti itu? Wajah Yang Kai berkedut saat dia melirik Xiao Wu. Dari ekspresinya, dia bisa tahu bahwa dia juga tidak menyadari hal ini. Entah dia tidak tahu, atau Blood Fighting Pit menargetkannya. Kami punya. Raja Iblis setengah baya mengangguk ringan dan menatap Yang Kai dengan senyum tipis. Saudara Yang, kamu tidak mungkin tidak memiliki 100 juta kristal iblis, kan? Yang Kai mendengus. Jadi bagaimana jika itu hanya 100 juta kristal iblis? Bukankah hanya membuang-buang waktu untuk memeriksanya? Tidak bisakah kamu membiarkannya pergi? Raja Iblis Parubaya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aturan lubang pertarungan darah tidak dapat dilanggar. Raja ini juga memiliki tugasnya. Jadi saya meminta saudara Yang untuk memaafkan saya. Yang Kai menatapnya dengan dingin. Tetapi pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan malah balas menatapnya dengan agresif. Yang Kai segera mengerti bahwa apakah Blood Fighting Pit memiliki aturan seperti itu atau tidak. Itu tidak masalah. Tetapi dengan sengaja mempersulitnya. Segera melengkungkan bibirnya. Dia berkata, karena itu masalahnya. Maka raja ini tidak akan mengambil 1 miliar kristal iblis. Bawa saja hadiah raja ini. Raja Iblis setengah baya menggosok dahinya. Sepertinya sakit kepala. Jika saudara Yang seperti ini, itu akan membuat segalanya menjadi sulit bagi raja ini. Menurut aturan, jika kamu tidak bisa mengeluarkan 100 juta kristal iblis yang kamu pertaruhkan, itu akan melanggar aturan Blood Fighting Pit. Jika kamu melanggar aturan Blood Fighting Pit, maka semua yang terjadi sebelumnya tidak akan dihitung. Dan hadiah yang disebut juga akan. Yang Kai segera tersenyum. Dia bertanya-tanya mengapa dia mengganggunya tentang kristal iblis. Tetapi ternyata mereka memiliki rencana ini. Tampaknya Blood Fighting Pit tidak ingin menyerahkan Li Siqing. Kamu bersikeras. Yang Kai menatapnya dengan ringan. Matanya dipenuhi dengan keinginan.
Jika pihak lain berani mengucapkan sepatah kata pun, dia akan segera membuat keributan. 1 miliar kristal iblis bukanlah masalah besar, tetapi dia harus membawa Li Siqing bersamanya. Wanita itu telah dibawa ke wilayah iblis untuk beberapa waktu sekarang. Dan dari kelihatannya, situasinya cukup buruk. Meskipun dia telah menggunakan teknik rahasianya untuk melawan Ki Iblis dan mencegah dirinya menjadi bingung, siapa yang tahu berapa lama dia bisa bertahan. Jika sudah terlambat, bahkan jika dia diselamatkan, itu akan sia-sia. Raja Iblis setengah baya memasang senyum mengejek di wajahnya dan hendak berbicara ketika Xiao Wu yang pucat tiba-tiba maju selangkah dan dengan gugup berkata, "Taruhan dengan Tuan Sua, Sua, Sua." Yang Kai dan Raja Iblis Parubaya keduanya melihat ke arahnya. Yang pertama tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis sementara yang terakhir memasang ekspresi muram. Menurut pendapat Xiao Wu, selama dia yang memasang taruhan, Yang Kai tidak akan melanggar aturan Blood Fighting Pit. Dan Blood Fighting Pit secara alami tidak akan bisa menyita hadiah Yang Kai. Namun, jika itu masalahnya, dia akan berada dalam masalah besar. Seorang pelayan belaka. Bahkan jika dia adalah seorang pelayan di istana Yurumeng, dia tidak akan bisa menyelamatkan hidupnya. Namun, Yang Kai tidak ingin melakukan ini. Dia masih berharap pihak lain akan memberinya alasan untuk menimbulkan masalah. Tetapi sekarang setelah Xiao Wu mengambil taruhan, bagaimana dia bisa punya alasan? Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aura Raja Iblis Parubaya itu sengit saat dia memelototi Xiao Wu. Segera menyebabkan wajahnya yang sudah pucat menjadi lebih pucat dan bekas luka di wajahnya menjadi lebih mengerikan. Sosok Yang Kai berkedip saat dia berdiri di depan Xiao Wu. Matanya dipenuhi kekaguman saat dia berkata, "Tuan, kamu benar-benar sangat mengesankan." Raja Iblis setengah baya melirik Yang Kai dengan acuh tak acuh. Agak terkejut dengan reaksinya. Lagi pula, apakah seorang pelayan wanita layak untuknya membelanya? Dia mencibir. Saudara yang cukup mengesankan. Yang Kai tidak bisa diganggu dengannya dan berbalik untuk melihat Xiao Wu sebelum berkata, "Itu bukan urusanmu, minggir." Tapi Xiao Wu mendongak dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia bertemu dengan mata Yang Kai, dia menelan kata-kata yang akan dia katakan. Yang Kai berdiri di depannya dan menggelengkan kepalanya. Melirik Raja Iblis setengah baya dan dengan dingin berkata, "Karena kamu sudah banyak bicara, jangan sembunyikan apapun. Raja ini menginginkan hadiah yang menjadi milik raja ini. Jadi raja ini tidak akan menyerahkan 1 miliar kristal iblis. Saya akan memberi kamu 5 menit untuk bersiap. Jika tidak, jangan salahkan raja ini karena tidak sopan." Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka mungkin juga merobek wajah mereka dan membuat keributan. Raja Iblis Parubaya terkekeh. Dari mana saudara yang mendapatkan kepercayaan diri untuk bertindak begitu liar di lubang pertarungan darah? Yang Kai tiba-tiba berkata dengan ringan. 17. Cek-cek, Tuan benar-benar memikirkan saya. Kata-kata ini benar-benar tidak dapat dipahami oleh Xiao Wu. Tetapi wajah Raja Iblis Parubaya di depannya sedikit berubah. Karena 17 ini adalah jumlah Raja Iblis yang telah berbaring di penyergapan di luar pintu. Kali ini, Blood Fighting Pit tidak berniat membiarkan Yang Kai melakukan sesukanya. Berulang kali memaksanya melakukannya untuk membuatnya marah. Begitu dia berani menyerang di sini, 17 Raja Iblis di luar akan menyerbu masuk. Selama pertempuran yang kacau, dengan Boya bekerja sama dengannya untuk membunuh musuh. Pada saat ini, dia sendirian. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari begitu banyak Raja Iblis. Pada saat itu, bahkan jika Saint Venerable mengetahuinya, dia tidak akan bisa menyalahkannya karena menyebabkan masalah. Hanya saja, indera penciuman pria ini terlalu tajam. Raja Iblis yang berbaring untuk penyergapan di luar sudah tersembunyi dengan baik, namun dia masih bisa merasakannya. Tertawa ringan, Raja Iblis setengah baya bertanya, "Apa maksud saudara Yang?" Yang Kai meliriknya dengan jijik dan berkata dengan ringan, "Waktu tidak menunggu siapapun. Nilai waktu dupa tidak banyak. Apakah kamu tidak perlu bersiap?" Raja Iblis Parubaya tersenyum ringan. Raja ini tidak perlu menyiapkan apapun. Tetapi saudara Yang, tolong hormati dirimu sendiri. Begitu kata-kata ini jatuh, suasana di ruang VIP menjadi tegang.
Xiao Wu dengan gugup melihat dari samping. Mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Dia juga bingung. Dia hanya membawa Yang Kai keluar untuk menjelajahi kota suci. Jadi bagaimana bisa menjadi seperti ini? Saat suasana di dalam ruangan menjadi lebih tegang, serangkaian langkah kaki tiba-tiba datang dari luar. Pada saat yang sama, aura yang membuat Yang Kai merasa tidak nyaman dengan cepat menyelimutinya. Aura setengah Sein. Apalagi, sepertinya familiar. Ini bukan aura Yue Sang. Meskipun Yang Kai hanya bertemu Yue Sang sekali, dia memiliki kesan mendalam tentang aura orang ini. Siapa Half Sein ini? Di mana dia pernah melihatnya sebelumnya? Secara kebetulan melirik, Yang Kai hampir tertawa terbahak-bahak. Karena Raja Iblis Parubaya yang telah menatapnya dengan ekspresi bermusuhan sekarang menjadi sangat malu. Seolah-olah dia sangat takut dengan pendatang baru ini. Salam, Tuan. Suara sapaan terdengar dari luar pintu. Kemungkinan besar dari Raja Iblis yang telah berbaring untuk menyergap. Dengan derit, pintu didorong terbuka dan sesosok tinggi melangkah masuk. Orang ini berpakaian putih, memiliki wajah tampan, dan aura yang luar biasa. Dia memiliki senyum di wajahnya dan sepasang mata cerah yang memancarkan pesona iblis, menarik perhatian banyak wanita. Yang Kai memasang ekspresi kaget saat dia menunjuk pendatang baru. Kamu. Raja Iblis setengah baya dengan cepat membungkuk. Salam, Tuan. Pendatang baru benar-benar mengabaikan Raja Iblis Parubaya dan malah berhenti 10 meter dari Yang Kai. Sudut mulutnya melengkung saat dia tersenyum dan berkata, seperti yang aku katakan, kita akan bertemu lagi. Bai Zuo. Yang Kai akhirnya ingat nama orang ini. Tidak heran dia merasakan keakraban. Jadi itu dia. Pada hari itu, dia dengan tegas membela Tiger Roar City dan memiliki banyak bawahan yang kuat di bawah komandonya. Setelah mengalahkan pasukan Demon Rache dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, Demon Rache tampaknya menyadari betapa menakutkannya Tiger Roar City dan secara khusus mengundang Half Sein untuk keluar. Siapa yang mengira bahwa Half Sein ini hanya akan berjalan di sekitar tembok kota sebelum pergi, bahkan memberitahu Yang Kai bahwa mereka akan bertemu lagi. Pada saat itu, Half Sein telah memperkenalkan dirinya sebagai Bai Zuo. Setelah mengetahui bahwa Yuru Meng adalah salah satu dari 12 Sein Iblis dari ras Iblis, Yang Kai akhirnya mengerti mengapa Bai Zuo dengan tegas mundur. Ras Iblis lainnya tidak bisa mengenali Yuru Meng, tetapi dia pasti mengenalinya. Itulah sebabnya dia pergi begitu cepat. Namun, Yang Kai tidak menyangka akan melihat Bai Zuo lagi di Blood Fighting Pit Kota Suci. Manusia kurang ajar. Beraninya kamu berbicara langsung dengan Tuan. Raja Iblis Parubaya segera mengangkat kepalanya dan berteriak pada Yang Kai. Yang Kai meliriknya dan berkata dengan jijik. Dia bahkan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu gonggong? Raja Iblis setengah baya sangat marah dan menatap Bai Zuo, hanya untuk melihat senyum di wajahnya. Dia tidak marah dengan kekasaran Yang Kai, menyebabkan jantungnya berdetak kencang saat perasaan buruk memenuhi hatinya. Bai Zuo tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan manusia ini. Bersambung.